Hai, selamat bergabung di episode 5. Episode 5 ini judulnya Bagaimana Menjadi Karyawan yang Berkualitas. Oke, mari kita mulai. Episode kali ini adalah lanjutan dari episode sebelumnya. Kalau misalkan mudah mengikuti secara runut, jadi dari awal mengikuti proses wawancara kerja, berhasil, lalu berhasil juga melalui proses negosiasi gaji. Nah, dan sekarang sudah punya pekerjaan, syukur. So, apa yang akan kita lakukan berikutnya? Tentu saja menekuni pekerjaan Anda dan berkarir di sana. Setiap karyawan memiliki target selama bekerja, mengembangkan karir dengan naik jabatan atau mendapatkan tantangan baru. Sudah pasti Anda memiliki atasan yang akan mengevaluasi Anda dari berbagai sisi, performa, hasil kerja, dan sikap kerja. Di episode kali ini saya ingin berbagi dengan Anda apa yang menjadi pertimbangan atasan Anda, mendefinisikan Anda sebagai anggota tim yang berkualitas. Secara umum, kebanyakan orang bilang, untuk menjadi karyawan berkualitas, yang penting adalah Anda menjalankan dan menyelesaikan tugas dengan baik. Tapi bagi saya, menjalankan dan menyelesaikan tugas dengan baik itu memang sudah kewajiban Anda dalam bekerja. Bukan cara untuk menjadi karyawan berkualitas, tapi ini pendapat pribadi saya saja dan bisa jadi ini berbeda dengan setiap orang. Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah, apa sih untungnya menjadi karyawan yang berkualitas? Tentu saja, ini bicara karir. Karir Anda akan berkembang. Anda akan diidentifikasi sebagai karyawan potensial, atau di beberapa perusahaan disebut dengan karyawan bertalenta, atau karyawan berprestasi, dan sebagainya. Sejauh pengalaman saya, masih banyak nih atasan yang mengidentifikasikan anggota timnya sebagai anggota tim yang berkualitas dengan melihat satu, kedisiplinan absensi. Tidak pernah telat atau misalkan dalam 1 tahun itu jarang sakit gitu ya. Terus yang kedua, itu sangat patuh terhadap setiap instruksi yang diberikan. Selalu mampu menyelesaikan setiap tugas yang diberikan gitu ya. Atau bahkan nih jangan-jangan bersedia juga untuk diminta tolong melakukan sesuatu di luar pekerjaan. Penilaian-penilaian bias seperti itu cukup berbahaya. Mengapa berbahaya? Karena seorang atasan tidak melihat kemampuan atau kinerja asli dari si karyawan, melainkan dari penilaian subjektif. Mohon maaf nih kalau saya bicaranya begini. Berkenaan dengan kepuasan emosional karena si anggota timnya atau si karyawan ini mampu mewujudkan setiap instruksi atau tugas yang diberikan. Dari setiap kejadian ini, sering atasan Anda itu berdalih bahwa apa yang ia lakukan itu sedang memberikan tantangan, mencoba batas kemampuan, mengobservasi tingkat pengetahuan, dan sebagainya. Akibat dari tindakan-tindakan seperti ini, atasan Anda itu bukan mencari karyawan berkualitas, tapi sedang mencetak seorang follower yang berkualitas. Oke, sekarang kita kembali ke topik utama, yakni bagaimana menjadi karyawan yang berkualitas. Bagi Anda yang baru memulai karir, peluang Anda itu sama besarnya dengan orang lain yang sudah duluan berkarir di tempat kerja Anda sekarang. Mengapa? Menjadi karyawan berkualitas itu soalnya tidak hanya menitik beratkan pada kinerja atau faktor lamanya bekerja di perusahaan itu, tapi ada faktor lainnya yang menyebabkan si anak baru bisa menyalip dalam tanda kutip karyawan-karyawan yang sudah duluan bekerja. Saya akan menyampaikan kepada Anda apa sih sebetulnya yang menjadi pertimbangan atasan Anda dalam menentukan seorang karyawan itu berkualitas atau tidak. 1. Punya kemampuan komunikasi yang baik. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik selalu menjadi urutan pertama syarat karyawan berkualitas. Kemampuan komunikasi yang baik akan sangat membantu karyawan beradaptasi dengan cepat dan mampu bekerja sama dengan tim. Mampu menjadi seorang tim player yang hebat.
Bagaimana penerapan kemampuan komunikasi yang baik? Misalnya, 1. Santun dalam bertutur kata. Ini sudah pasti. 2. Menunjukkan minat dalam suatu topik diskusi. Selalu responsif gitu ya terhadap topik yang dilontarkan dalam sebuah diskusi. 3. Tanggap dengan setiap informasi verbal yang diterima dan mampu merespon dengan baik. 4. Tidak bertele-tele ketika ingin mengungkapkan, menyampaikan suatu informasi atau pertanyaan. 5. Lugas, terbuka dan jelas ketika berinteraksi dengan atasan atau kolega. 6. Punya selera humor. Yes, punya selera humor. Kedua, inisiatif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti inisiatif itu adalah prakarsa. Seorang karyawan yang memiliki inisiatif tinggi, mampu menyelesaikan banyak tugas dengan banyak cara, logika Anda dalam menjalankan dan menyelesaikan suatu tugas diuji dengan melihat berapa banyak ide-ide baru untuk menjalankan dan menuntaskan suatu tugas atau instruksi kerja. Bagaimana contoh penerapan inisiatif dalam dunia kerja? Ada trik yang dapat membantu Anda. Trik ini saya suka menyebutnya dengan IFTTT. If this, then that. Jika dilakukan begini, lantas lakukan itu. Itu kurang lebih artinya. Keahlian observasi Anda dalam mengamati tata cara bekerja saat pertama kali bergabung dengan perusahaan atau saat belajar untuk mengerti situasi itu sangat dibutuhkan. Jangan hanya sekedar menjalankan dan menuntaskan suatu instruksi kerja, tapi perhatikan juga setiap detil pekerjaan yang dilakukan. Hingga pada akhirnya, pemahaman Anda itu akan lebih cepat bahkan mampu menciptakan alur proses baru yang lebih efisien. Ketiga, attitude. Arti dari attitude adalah sikap, perilaku, atau tingkah laku seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Dalam hal ini, sikap Anda dalam bekerja, sikap Anda dalam bersosialisasi, sikap Anda dalam merespon suatu masalah, sikap Anda dalam menyelesaikan suatu masalah, dan sikap Anda setelah berhasil menyelesaikan suatu tugas. Percaya atau tidak, attitude mengalahkan hard skill. Hard skill sangat mudah dipelajari, namun attitude sangat menantang untuk diubah. Attitude bukanlah pembawaan seseorang sejak lahir. Attitude ini sangat menentukan posisi diri Anda dalam dunia kerja. Attitude adalah segalanya. Attitude memungkinkan karyawan bekerja lebih kompak. Anda akan dilihat sebagai seorang team player yang baik. Attitude membantu mengatasi berbagai masalah. Anda mampu menciptakan suasana bekerja yang nyaman dan menciptakan hubungan kerja yang nyaman pula. Apa contoh penerapan attitude di dalam dunia kerja? 1. Menghargai waktu. 2. Menerima kritik. 3. Menghormati rekan kerja. 4. Berkomitmen terhadap pekerjaan. 5. Bersikap sopan dan santun. 6. Jangan bergosip. 7. Jangan membawa urusan pribadi ke kantor. 8. Memperhatikan penampilan. Itu sebetulnya adalah contoh paling sederhana penerapan attitude secara umum. Kalau mau dibahas lagi secara lebih detail, itu akan lebih panjang daftarnya. Itulah 3 hal yang sebaiknya diperhatikan bagi seorang karyawan bila ingin diidentifikasi sebagai karyawan berkualitas. Selanjutnya, karir akan menunggu Anda bila Anda mampu bersabar dan tetap tekun bekerja serta terus mencoba mengimplementasikan 3 informasi sebelumnya. Untuk Anda yang baru memulai karir, tidak salah untuk mencoba 3 hal tersebut meskipun di setiap perusahaan selalu memiliki parameter atau indikator kunci kinerja atau yang sering kita kenal dengan KPI yang menjadi dasar dalam menemukan karyawan berkualitas. Tapi Anda harus ingat, yang memberikan nilai dalam KPI tersebut adalah manusia, di mana ini artinya akan ada pertimbangan-pertimbangan non kuantitatif di dalamnya.
Nah, seperti biasa, hal yang telah saya sampaikan tadi itu selalu hal yang sederhana dan mudah dimengerti. Pendekatan saya tidak ilmiah dan teoritis, tapi pendekatan saya adalah berdasarkan apa yang telah menjadi bahan diskusi saya bersama rekan kerja, apa yang menjadi bahan diskusi saya dengan atasan saya, apa sih yang sebetulnya dilihat secara nyata, secara real di dalam dunia kerja. Selamat berusaha dan semoga karir Anda cemerlang. Salam educate, entertain, and motivate. Terima kasih sudah mendengarkan podcast saya. Jika Anda tertarik untuk tahu lebih jauh, silahkan kunjungi website saya di www.zalvin.my.id zalvin.my.id atau follow akun Twitter saya di @zalvin. Dengarkan episode baru di minggu depan dan jangan lupa follow dan subscribe channel podcast saya ini di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, atau di Radio Public. Sampai jumpa.